Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberi kesempatan dan memperjalankan hamba-hambanya untuk mencari dan menemukan rahasia di balik firman-Nya tentang keutamaan, limpahan rahmat serta nikmat yang dijanjikan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah di Makkah. Mengawali tayangan video pengenalan lokasi haji dan umrah ini, kami mengajak untuk melihat sekilas suasana persiapan calon jemaah haji di asrama haji dengan beberapa aktivitas jemaah seperti pertemuan, penimbangan barang, administrasi keberangkatan, dan persiapan menuju bandara. Juga di asrama ini jemaah akan menerima gelang identitas, pas haji, bekal, dan tiket pesawat. Sejak beberapa tahun belakangan di sejumlah embarkasi, jemaah tidak lagi menginap di asrama, tetapi langsung terbang menuju ke Arab Saudi. Menunaikan ibadah haji dan umrah berarti melaksanakan rukun Islam kelima, yang merupakan cita-cita semua orang yang beriman untuk mencapai maghfirah dan rahmat Allah. Ibadah ini adalah perjalanan suci yang sangat memerlukan persiapan fisik, mental, dan ilmu pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah, pengenalan lapangan, serta pengetahuan pendukung lainnya agar syarat dan rukunnya tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga sehingga diharapkan dapat menghantarkan jemaah kepada kekhusyukan, keselamatan, dan keberkahan haji yang mabrur insyaallah. Rasulullah bersabda, "Ambillah dariku pelaksanaan manasik hajimu, atau ikutilah cara ibadah hajiku." Pengertian ibadah haji ialah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan amalan lainnya pada bulan haji atau bulan Zulhijjah dengan tata cara tertentu. Hakikat haji adalah agar manusia dalam menjalani hidup harus sadar bahwa dia hanyalah makhluk, hamba Allah yang tidak berdaya, dan harus mampu dengan segala upaya menjaga segala larangan Sang Maha Pencipta untuk kebaikannya di dunia dan di akhirat. Haji hukumnya wajib bagi yang belum pernah melakukannya setelah memenuhi syarat kemampuan atau jika disebabkan nazar untuk haji. Hukumnya sunat apabila dikerjakan setelah pernah melakukannya. Yang wajib menjalankan haji dan umrah adalah orang muslim, dewasa, sehat akal, merdeka, dan mampu dalam kesehatan, biaya, serta keamanan perjalanan. Dan orang yang telah memenuhi kewajiban haji namun tidak melakukannya, maka ia berdosa. Apalagi jika dia terburu dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kalian melaksanakan haji, karena kalian tidak tahu apa yang bakal terjadi pada diri kalian atau kapan ia dipanggil Allah." Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Ada 3 cara pilihan berhaji, yaitu haji tamattu, haji ifrad, dan haji qiran. Pada tayangan video kali ini akan menitik beratkan pada tata cara haji tamattu, salah satu cara berhaji yang dipilih sebagian besar jemaah haji, khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei, dan negara tetangga lainnya. Haji tamattu yaitu haji yang diawali dengan ibadah umrah terlebih dahulu, lalu lepas ikhram atau beristirahat,
kemudian berihram lagi untuk melakukan ibadah haji. Dengan cara haji tamattu ini, jemaah wajib menyembelih kurban. Haji ifrad yaitu dengan cara mengerjakan haji dahulu kemudian umrah. Dengan cara ini jemaah tidak wajib berkorban. Sedang haji qiran yaitu dengan melakukan haji dan umrah dalam satu niat dan satu pekerjaan. Dengan cara ini jemaah juga wajib menyembelih kurban. Pergi haji dan umrah bermakna menuju keridhaan Allah yang esa, sehingga setiap muslim dalam menunaikan ibadah haji ini hendaknya dengan hati yang bersih dan ikhlas, akhlak yang benar, harta yang halal, amal mulia, dan membawa diri yang hina dengan berharap ampunannya. Untuk itu berhati-hatilah menghadapnya. Jadikan perjalanan haji ini sebagai perjalanan rohani yang berharga, penuh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah suasana jemaah di dalam pesawat, dan selama penerbangan kurang lebih 9 jam jemaah akan memperoleh makan minum yang cukup, bimbingan solat jamak, cara bertayamum, ceramah manasik, dan beberapa film hiburan. Jangan ragu-ragu meminta bantuan bila diperlukan dengan para pramugari atau awak penerbangan, dan simpanlah pada tas kecil semua perlengkapan penting selama penerbangan. Tertib ibadah sangat diutamakan dengan ditanamkan rasa kesabaran dan ketenangan serta tawaduk. Jangan berkasak-kusuk menempuh hawa nafsu belaka. Tanah haram jagalah pantang dan larangannya, dan jauhilah maksiat dan sia-sia. Tidak berniat sekedar untuk wisata dan membeli pecah belah yang dapat merusak ibadah. Bertekadlah sedari kini dengan membetulkan niat kita. Moga-moga dimudahkan segala urusannya dan haji atau umrah yang dilakukan agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah hanya pada Allah yang Maha Bijaksana. Ingat selalu padanya agar kita senantiasa memiliki jiwa hamba. Kelompok terbang jemaah haji gelombang pertama dan kedua pada prinsipnya sama, yang hanya berbeda pada mendahulukan atau mengakhirkan kunjungan ziarah ke Madinah. Kali ini VCD akan mengikuti jalur gelombang kedua yang langsung dari tanah air menuju Jeddah, kemudian ke Mekah, dilanjutkan ziarah ke Madinah, dan diakhiri ziarah ke Jeddah sebelum kembali ke tanah air. Hendaknya sebelum berangkat kita sudah melaksanakan solat tobat dan menjaga silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan pimpinan dan sesama anggota rombongan masing-masing, agar dapat saling membantu dalam berbagai kegiatan ibadah selama di Tanah Suci. Sepanjang perjalanan kita selalu berzikir, bersalawat, berdoa, dan pasrah kepada kehendak Allah yang Maha menggenggam seisi langit dan bumi. Hanya kepadanya lah kita bermohon pertolongan dan perlindungan dari segala mara bahaya dan takdir buruk. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Selamat datang di negeri para Nabiullah. Kita baru saja mendarat di Bandara Haji Jeddah, Arab Saudi. Setibanya di bandara ini, seluruh jemaah haji telah berpakaian ihram, khususnya bagi jemaah gelombang kedua yang langsung menuju Mekah, yang biasanya ihram telah dipersiapkan dan telah pula memasang niat untuk melaksanakan umrah terlebih dahulu dalam tata cara haji tamattu, yaitu labbaik Allahumma umratan, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Proses kedatangan jemaah cukup mudah karena seluruh dokumen keberangkatan jemaah haji telah dipersiapkan dan dilengkapi oleh pemerintah daerah maupun pusat di bawah koordinasi Departemen Agama, seperti paspor, visa, tempat tinggal selama di Saudi, transportasi, dan fasilitas lainnya.
Dari bandara ini, jemaah haji menuju ke Mekah dengan kendaraan bis yang telah dipersiapkan panitia haji. Ibadah haji dikerjakan umumnya sekali seumur hidup dan kembali sebagai seorang haji yang telah menyempurnakan rukun Islamnya. Dengan telah menginjakkan kaki di daerah Tanah Suci ini, hendaknya para jemaah bertekad dengan penuh kesabaran dan kesadaran untuk memperoleh haji mabrura wal maskura. Apapun sikap hati, senang atau tidak senang hal yang akan ditemui, yang jelas menunaikan perintah Allah untuk berhaji dan berumrah ini merupakan bertanda kuatnya keimanan seseorang. Para jemaah haji rela meninggalkan kebiasaan dan kehidupan rutinnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan taat dan khusyuk dalam solat, tawaf, sa'i, selalu bertabiah, bersalawat, zikir dan tasbih tanpa mengenal lelah dan letih. Kalbunya telah ditundukkan dan ditaklukkan kepada Khaliknya. Jarak kota Mekah dari kota Jeddah sekitar 75 km, dari Madinah 470 km, dan dari ibu kota Riyadh sekitar 990 km. Suhu kota Mekah pada bulan Juli sampai Agustus sangat panas mencapai 50-an derajat Celcius. Pada bulan Desember sampai Februari cukup dingin mencapai 10 derajat Celcius. Sepanjang tahunnya jarang turun hujan. Arab Saudi, negara yang berbentuk kerajaan, memiliki catatan sejarah panjang tentang asal-usul kehidupan manusia di muka bumi. Mulai manusia pertama Nabi Adam sampai dengan Nabi terakhir Muhammad SAW yang hidup di negeri ini untuk melakukan tugas-tugas kekhalifahannya. Nama Mekah yang bermakna kota suci yang didirikan pada masa Nabi Ibrahim dan putranya Ismail merupakan kota kelahiran seorang Rasulullah bernama Muhammad pada tahun 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Dan di kota ini pula lahir keempat khalifah utama, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kehadiran Rasulullah pembawa risalah Islam telah mengubah wajah Jazirah Arab secara keseluruhan. Seruan untuk beribadah haji seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim menjadikan Mekah sangat ramai dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Namun khusus kota suci Mekah dan Madinah tidak diperkenankan dimasuki oleh non-muslim. Saat ini kita telah tiba di Masjidil Haram yang merupakan pusat kota Mekah, di mana di dalamnya terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat bagi umat Islam di dunia pada waktu solat. Masjidil Haram juga salah satu sentral kegiatan haji dan umrah, yaitu melakukan tawaf di Ka'bah dengan cara mengelilinginya sebanyak 7 putaran yang diawali pada garis di depan Hajar Aswad dan diakhiri pada garis yang sama. Ibadah ini dimulai dengan mengangkat tangan kanan sambil menghadap ke arah Ka'bah dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Selama tawaf harus dalam keadaan wudhu atau suci, dan bagi pria dianjurkan membuka bahu sebelah kanan dalam berpakaian ihram. Tidak perlu berdesak-desakan atau terburu-buru. Usahakan suasana hati ikhlas, sabar, tawadu sambil berzikir, salawat atau doa apa saja yang bisa, karena tidak ada doa tertentu atau bacaan wajib dalam tawaf maupun sa'i. Di berbagai riwayat, doa tawaf yang masyhur adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat Ibnu Umar menceritakan dahulu apabila Nabi melakukan tawaf yang pertama, tawaf kudum atau tawaf selamat datang, beliau berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya.
Jika wuduk batal pada saat tawaf, segeralah berhenti dan langsung wuduk kembali. Dan ada beberapa ulama yang memperbolehkan tayamum. Kemudian lanjutkan putaran saat batalnya wuduk sampai dengan selesai. Bagi orang tua yang lemah atau yang tidak kuat berjalan, dapat menggunakan kursi roda yang disediakan gratis dengan menunjukkan identitas, atau menggunakan jasa orang-orang yang selalu siap untuk menolong atau menandu jemaah. Selesai bertawaf, lalu disunahkan solat 2 rakaat di lokasi makam Ibrahim yang merupakan salah satu tempat multazam doa-doa dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga solat di Hijr Ismail bila memungkinkan. Dan setelah itu disunahkan meminum air zam-zam yang penuh berkah, di mana pintu sumurnya berada di belakang makam Nabi Ibrahim. Pintu sumur zam-zam itu terpisah untuk jemaah pria dan wanita, serta tersedia puluhan keran air untuk jemaah. Inilah suasana di sumur zam-zam. Setelah itu segera menuju ke Bukit Safa dan berniat untuk melakukan ibadah sa'i dengan cara berjalan kaki dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil menghadap ke Ka'bah, lalu mulai berjalan mengikuti arus jemaah dengan terus berzikir, bertasbih, baca Al-Quran atau doa-doa pada panduan haji yang ada. Safa dan Marwah merupakan sejarah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail di lembah yang gersang atas perintah Allah. Di tempat ini tidak seorang pun yang hidup. Nabi Ibrahim hanya membekali kurma dengan sedikit air. Ketika habis perbekalannya, Siti Hajar pergi ke Bukit Safa berusaha mencari sesuatu yang dapat dimakan atau meminta pertolongan, namun tidak mendapatkan hasil. Lalu turun ke lembah dan naik ke Bukit Marwah, juga tak mendapatkan apapun. Lalu kembali ke Safa, terus ke Marwah, lagi sampai 7 kali. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Islam sebagai ibadah sa'i yang termasuk dalam rangkaian ibadah haji dan umrah. Selesai sa'i dianjurkan berdoa, dan maka selesai sudahlah ibadah umrah ini dengan mencukur rambut bagi pria, dan bagi wanita cukup menggunting ujung rambut sepanjang ujung jari kurang lebih. حي على الصلاة حي على الصلاة. Berikut ini bila ada waktu memungkinkan sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah, ada baiknya kita melakukan ziarah ke berbagai tempat di seputar kota Mekah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan keutamaan-keutamaannya. Juga ada baiknya mengetahui sekilas sejarahnya. Diawali mengunjungi Ka'bah yang menjadi putaran tawaf dan kiblat umat Islam di dunia. Kemudian berkunjung ke Jabal Nur, Jabal Sur, Musdalifah, Mina, terus ke Arafah dan Jabal Rahmah, ke Masjid Siti Aisyah atau Tanim, kemudian ke pemakaman umum Ma'la dan tempat bersejarah lainnya. Ini adalah salah satu gambaran suasana penginapan jemaah haji yang berada di kota Mekah
yang rata-rata dapat ditempuh berjalan kaki ke Masjidil Haram. Pada kesempatan ini perlu diingatkan kembali bagi jemaah bahawa dalam pelaksanaan ibadah haji ada syarat wajib haji dan ada rukun haji. Wajib haji iaitu yang wajib dilaksanakan dan bila ditinggalkan wajib membayar dam, iaitu pertama berihram dari mikot, kedua mabit di Musdalifah, ketiga melempar jumrah, keempat mabit atau bermalam di Mina pada hari Tasyrik tanggal 11 sampai 12 atau sampai tanggal 13 Zulhijjah, kelima menjauhi apa yang diharamkan bagi yang berihram. Rukun haji iaitu hal-hal yang harus dilaksanakan, bila ditinggalkan maka hajinya batal. Pertama, ihram, kedua, wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ketiga, tawaf ifadah, keempat, pelaksanaan sa'i, lima, memotong rambut atau tahallul, keenam, yaitu tertib dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini adalah Hajar Aswad yang bermakna batu hitam yang disunahkan mencium, menyapu atau mengangkat tangan saat memulai tawaf, yang menempel di rukun Yamani di samping pintu Ka'bah. Di sebelah utara Ka'bah terdapat lokasi Hijr Ismail dilengkari tembok putih yang disunahkan solat di dalamnya bila memungkinkan. Ini adalah makam Nabi Ibrahim yang bukan bermakna kuburan, tetapi tempat bekas tapak kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah, yang merupakan tempat multazam doa dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kini kita menuju ke Jabal Nur, di mana terdapat Gua Hira yang terletak di puncak gunung Jabal Nur yang sangat terkenal di dalam sejarah Islam. Karena di dalam gua itulah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul dan turunnya Al-Quran yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Terlihat dalam tayangan banyak jemaah berusaha naik ke bukit ini untuk mendaki ke atas kurang lebih 1 jam. Di puncaknya terdapat sebuah gua yang dapat duduk untuk 4 orang, tinggi di dalamnya setinggi orang berdiri. Ini adalah gunung Jabal Sur yang di puncaknya terdapat Gua Sur, tempat persembunyian Nabi bersama sahabat Abu Bakar Siddiq dari kejaran kaum kafir Makkah yang sebelumnya telah mengepung rumah Rasulullah untuk membunuhnya. Lanjut, kita melewati lokasi Musdalifah, tempat mabit setelah wukuf Arafah. Dan ini Mina, tempat lokasi 3 jumrah, Ula, Wusta dan Akabah, yang lokasinya berada di antara Musdalifah dan Makkah. Sekarang kita berada di Padang Arafah, tempat jemaah melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Di lokasi ini terdapat Masjid Nawirah dan Jabal Rahmah, yaitu bukit tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Tanah lapang yang amat luas ini terletak 21 km dari kota Mekah. Di sinilah jemaah haji harus melakukan wukuf, yang arti harfiahnya adalah berdiam diri atau berhenti. Ini adalah Masjid Tan'im atau disebut juga Masjid Aisyah, istri Rasulullah, karena disinilah awalnya Siti Aisyah mengambil mikot dan akhirnya dijadikan tempat mikot untuk ibadah umrah para jemaah. Terletak 5 km dari Masjidil Haram. Masjid ini dilengkapi berbagai fasilitas yang cukup nyaman untuk para jemaah. Masjid ini cukup ramai dibandingkan tempat mikot lainnya karena letaknya yang begitu dekat dari Masjidil Haram. Bagi jemaah yang akan mikot umrah di sini, hendaknya sudah menggunakan ihram dari Makkah dan sesampai di Tan'im langsung solat sunat ihram 2 rakaat dengan mengikrarkan niat umrah.
Sekarang kita berada di Pasar Seng yang sangat terkenal di kalangan jemaah haji. Terletak di samping Masjidil Haram. Uniknya, para pedagang di Pasar Seng ini telah terbiasa menyapa pembeli dan menawarkan dagangannya dengan bahasa Indonesia atau Melayu kepada jemaah, khususnya Indonesia, Malaysia. Dan bila azan berkumandang, seluruh toko tutup secara otomatis. Ini adalah pemakaman umum Ma'lah atau lengkapnya Jannatul Ma'lah, yang letaknya kurang lebih 600 meter sebelah utara Masjidil Haram. Di pemakaman ini terdapat kuburan Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, putra beliau Qasim, kakek beliau Abdul Muttalib, dan paman beliau Abi Talib. Selanjutnya kita berkunjung ke tempat pembuatan kain penutup Ka'bah yang disebut juga dengan kiswah Ka'bah. Konon sejak Nabi Ismail, Ka'bah telah ditutup kiswah. Kiswah hitam yang ada sekarang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi dengan sutra asli yang beratnya mencapai 670 kg, dilengkapi kaligrafi dari benang emas murni. Dalam satu tahun, Ka'bah dicuci 2 kali, yaitu pada awal bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah ketika jemaah wukuf Arafah, dan kedua yaitu pada awal bulan Sa'ban. Namun kiswah diganti sekali dalam setahun dengan anggaran mencapai 5 juta dolar Amerika. Kiswah ini dibikin oleh sebuah pabrik khusus dengan tenaga ahli kurang lebih 240 orang. Kiswah adalah karya massal yang sangat mahal. Selanjutnya kita berkunjung ke Museum Masjidil Haram. Di sini dapat kita menyaksikan dan mengikuti sejarah perkembangan masjid tertua di dunia yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan masih terpelihara dengan baik peninggalan sejarah Islam seperti tulisan Quran era sahabat Utsman bin Affan, mimbar pada zaman dulu, serta foto dan aksesoris masjid dari zaman dahulu hingga sekarang ini. Berbeda dengan masjid manapun di dunia, saf di Masjidil Haram ini berbentuk lingkaran, semuanya menghadap ke Ka'bah yang berada di tengah-tengah. Ini merupakan keunikan yang tidak dipunyai masjid manapun di muka bumi ini, yang dari tahun ke tahun terus mempercantik diri. Persiapan menjelang hari Arafah, para jemaah haji disunahkan mandi membersihkan badan, lalu memakai wewangian saat hendak berihram haji dari tempat tinggal atau pemondokan jemaah. Setelah itu berniat dengan membaca labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Dan disunahkan pula solat ikhram 2 rakaat. Dengan telah niat ikhram, maka mulai berlaku segala sesuatu yang terlarang bagi orang yang sedang berihram sampai dengan tahallul. Mengenakan pakaian ihram yang disebut juga pakaian suci, pertanda ibadah haji mulai dilakukan. Perjalanan haji dimulai dengan mengumandangkan talbiyah. Dengan mengucapkan talbiyah, maka berarti seorang muslim telah menyatakan kebulatan tekad untuk keluar memenuhi undangan Allah Rabbul Alamin yang telah memberi berbagai kenikmatan lahir batin yang begitu besar. Karena kalau bukan kehendak dan panggilan Allah semata, maka perjalanan haji seseorang ke Baitullah tidak akan pernah terjadi. Hanya dialah yang telah mempermudah dan memperjalankan hambanya dan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dengan sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rukun haji dan umrah adalah memulainya dengan niat. Dengan demikian harus ikhlas terhadap apa yang dihadapi selama di tanah suci dengan penuh kesadaran, dan harus dapat menghindari diri dari perselisihan dan pertengkaran. Bahkan diharamkan melukai seseorang, merusak sesuatu, sebagaimana Al-Quran mengajarkan.
Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat, berbuat fasik, berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan beberapa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah ayat 197. Sebagian jemaah ada yang langsung tujuan Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, tetapi ada juga sebagian jemaah yang berangkat ke Mina sebelum waktu zuhur pada tanggal 8 Zulhijjah untuk hari tarwiyah yang bermakna merenung atau berpikir. Seperti yang kita lihat pada liputan ini, para jemaah yang bermalam di Mina dan pagi harinya bersiap-siap langsung menuju Arafah. Hari tarwiyah ini biasanya untuk mengenang kembali peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim yang bermimpi mendapat perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Sehingga pada hari itu Nabi sangat gelisah, terus merenung dan berpikir tentang mimpinya itu, apakah dari Allah atau dari setan. Pada malam ke-9 Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Barulah Nabi Ibrahim yakin mimpinya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu hari ke-9 dinamakan hari Arafah, yang artinya mengetahui. Mengenai hari tarwiyah ini terdapat hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, yaitu Rasulullah sholat zuhur pada hari tarwiyah dan sholat subuh pada hari Arafah dari Mina. Inilah suasana perjalanan menuju Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Seluruh jalur menuju Padang Arafah terlihat sangat padat jemaah, baik yang menggunakan kendaraan maupun yang berjalan kaki. Seluruhnya berharap tiba di batas Arafah sebelum waktu zuhur datang. Wukuf yang menjadi puncak ibadah haji merupakan prosesi paling penting, karena haji itu melakukan wukuf di Arafah. Kalau tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Setibanya di Arafah, jika matahari telah tergelincir, disunahkan mendengarkan khutbah, dilanjutkan solat zuhur dan asar qasar, dan jamaah takdim waktu zuhur. Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf kecuali lembah Urana. Disunahkan saat wukuf menghadap kiblat dengan bersungguh-sungguh dalam zikir, beristighfar, berdoa seraya merendahkan diri kepada Allah. Baik juga ia bertalbiyah, bersalawat atau membaca Quran. Inilah suasana jemaah dalam pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Arafah merupakan gambaran atas keberadaan manusia di Padang Mahsyar sebagai tempat berkumpulnya seluruh umat manusia untuk menunggu keputusan peradilan yang mahagung dari Allah Subhanahu wa taala. Arafah terletak 21 km dari Masjidil Haram yang merupakan tanah lapang atau padang yang amat luas dan dikelilingi bukit-bukit. Area wukuf ini sudah beraspal dan ditanami banyak pohon rindang, dan di lokasi ini pula terdapat Masjid Nabirah dan Jabal Rahmah. Di Arafah ini jemaah haji berwukuf yang arti arfiahnya adalah berdiam diri atau berhenti dalam batas-batas lokasi Arafah dengan waktu afdal antara tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai dengan terbenam matahari waktu maghrib dalam keadaan berihram. Keutamaan Arafah sebagaimana sabda Nabi Muhammad, doa yang paling utama adalah di hari Arafah, dan tidak ada hari yang paling banyak Allah menentukan pembebasan hambanya dari neraka kecuali hari Arafah. Wukuf di Arafah adalah salah satu rukun haji yang sangat utama dan pelaksanaannya hanya satu kali dalam satu tahun.
Setelah matahari terbenam, jemaah haji bergerak meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dengan tenang dan penuh tertib, sopan. Ada yang menggunakan kendaraan dan ada pula berjalan kaki sambil terus bertabiah, zikir, bersalawat dan tawaduk. Musdalifah terletak antara Arafah dan Mina. Mabit Musdalifah artinya bermalam atau berhenti dalam kendaraan atau turun sampai lewat tengah malam. Di lokasi ini sebagian jemaah mencari batu kerikil untuk perlemparan jumrah dan bisa juga batu kerikil dari lokasi Mina. Ini adalah suasana perjalanan jemaah yang telah tiba di batas akhir Musdalifah dan segera memasuki daerah Mina. Secara harfiah, Mina berarti tempat tumpah darah hewan kurban yang disembelih. Di lokasi Mina ini terdapat tempat penting, yaitu pertama, jamarat adalah bentuk jamak dari jumrah, ula, wusta dan akabah. Kedua, Masjid Khif adalah tempat Rasulullah melakukan solat dan khutbah ketika berada di Mina. Ketiga, Jabal Kurban adalah tempat Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan Nabi Ismail. Keempat, Masjid Al-Bayah ketika Nabi dibaiat oleh para Ansar yang datang dari Madinah. Pada lokasi Mina ini, para jemaah dalam waktu bersamaan berkumpul untuk pelemparan jumrah akabah, sehingga dianjurkan para jemaah untuk lebih berhati-hati dengan penuh kesabaran dan tidak emosional atau berdesak-desakan. Bahkan harus dihindari menempuh jalur yang berisiko tinggi seperti pada gambar ini. Hendaknya tetap menyatu dengan rombongan dan mengikuti arus jemaah pada jalur jalan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Saudi. Saat tiba di lokasi jemarat, langsung menuju Jumrah Akabah dengan tenang dan penuh kesabaran untuk melakukan pelemparan 7 batu kerikil secara satu demi satu lemparan sambil membaca Bismillah, Allahu Akbar. Tempat pelemparan jumrah ini dibangun semacam jembatan layang agar sebagian jemaah dapat melempar dari atas untuk mengurangi kepadatan. Seusai melempar jumrah akabah, lalu mencukur bersih atau memendekkan rambut yang dinamakan juga sebagai tahalul awal, dan diperbolehkan untuk melepaskan pakaian ihram. Maka dihalalkan apa yang tadinya menjadi larangan ihram, kecuali hubungan suami istri. Selain melaksanakan pelontaran di lokasi Mina ini juga tempat penyembelihan dam atau hewan kurban berupa kambing, sapi atau unta di Jabal Kurban. Pastikan membayar dam kepada bank atau lembaga resmi untuk kesempurnaannya. Pada malam hari tanggal 10 Zulhijjah, para jemaah melaksanakan mabit, yaitu bermalam atau berada lebih dari setengah malam di Mina, hingga tanggal 12 Zulhijjah bagi yang nafar awal dan hingga tanggal 13 Zulhijjah bagi yang nafar tsani, dan melakukan pelemparan di 3 jumrah, dimulai dari jumrah ula, kemudian jumrah wusta, lalu jumrah akabah, yang masing-masingnya 7 batu lemparan. Yang dikenal kegiatan ini yaitu pada hari Tasyrik. Selama di Mina ini, jemaah Indonesia telah disediakan tenda khusus oleh pemerintah Arab Saudi, dan sepanjang waktu-waktu di Mina dianjurkan untuk memperbanyak doa, berzikir dan amalan lainnya, serta bersilaturahmi dengan sesama jemaah dari manapun asalnya. Pelemparan batu kerikil di 3 jumrah di Mina ini dalam pelaksanaan haji adalah sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap musuh manusia, yaitu setan dan sejenisnya,
yang telah menggoda Nabi Ibrahim saat melaksanakan perintah Allah. Bahkan iblis bertekad untuk selalu menggoda manusia sepanjang zaman ke jalan kesesatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melontar jumrah waktunya dimulai sesudah masuk waktu zuhur atau saat tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan pelemparan jumrah hingga menjelang waktu subuh. Jumrah yang lebih dekat dengan Mekah disebut Aqabah, lalu Wusta, kemudian Ula. Dan ini adalah suasana jemaah di salah satu perkemahan di Mina. Pada hari-hari biasa, Mina sangat sepi karena area ini tidak adanya penduduk yang tinggal di sini. Konon ini sudah sejak zaman Nabi tidak diperkenankan untuk tempat tinggal. Karena kawasan Mina seperti halnya Arafah dan Musdalifah adalah khusus tempat pelaksanaan ibadah haji dan diharamkan dimiliki orang perorangan. Setelah beberapa hari di Mina, para jemaah bertolak ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i dan diakhiri dengan tahallul tsani sebagai rukun haji. Meskipun sebagian jemaah ada yang melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i pada tanggal 10 Zulhijjah. Dengan selesainya rukun haji yang terakhir ini berarti telah sempurnalah prosesi haji yang harus dilaksanakan jemaah haji. Setiap muslim pasti dan berharap dapat menyandang predikat haji mabrur. Namun itu dapat dirasakan bila dalam tindak tanduk sehari-harinya ada perubahan sikap dan perilaku setelah memenuhi panggilan Allah di tanah haram ini. Setelah melaksanakan tahallul tsani, maka semua larangan haji yang berlaku sebelumnya telah terbebaskan, termasuk hubungan suami istri. Bila dirasakan ibadah ini sungguh melelahkan dan penuh perjuangan, namun di balik itu luar biasa nikmat dan kenangan yang didapat serta kasih sayang Allah yang Maha menepati janji. Pada akhirnya tidak ada lain harapan kita semua. Semoga Allah memberikan haji yang mabrur kepada seluruh jemaah haji dan diberkahi kesehatan, ketakwaan dan keselamatan hingga berkumpul kembali dengan keluarga yang tercinta di tanah air. InsyaAllah. Amin. Sebelum meninggalkan kota suci Mekah untuk menuju ke tanah air atau ziarah ke Madinah, maka menurut mazhab Syafi'i diwajibkan kepada seluruh jemaah yang berhaji dan berumrah untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan dengan Ka'bah, Masjidil Haram sekaligus dengan tanah haram Makkah. Namun bagi wanita yang berhalangan untuk mereka boleh meninggalkan Mekah tanpa melakukan tawaf wada. Sekarang kita akan melakukan perjalanan ke kota Madinah, kota kedua yang dikunjungi jemaah haji atau umrah dengan jarak kurang lebih 470 km dari kota Mekah atau sekitar 5 jam lewat darat. Cuaca kota Madinah pada musim panas mencapai 55 derajat Celcius, pada musim dingin mencapai 2 derajat Celcius. Nama Madinah sangat termasyhur hingga kini, yang dulunya bernama Yathrib. Rasulullah mengubah dengan nama Madinah setelah hijrah dari kota Mekah. Rasulullah menjadikan kota Madinah sebagai tempat tinggal bersama keluarga yang dicintainya
dan para sahabat hingga akhir hayatnya. Saat ini kita telah tiba di Masjid Nabawi yang berada di pusat kota Madinah. Dinamakan Masjid Nabawi karena Rasulullah selalu menyebut dengan kata masjidku di beberapa sabdanya. Bagi para jemaah disunahkan menziarahi Masjid Nabawi dan makam Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya, baik sebelum atau sesudah berhaji dan berumrah. Nabi bersabda, utamakanlah bepergian menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku atau Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bersabda, satu kali solat di masjidku ini lebih utama daripada solat 1000 kali di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, bagi siapa yang solat di masjidku 40 kali tanpa terputus, maka ia akan selamat dari neraka dan segala siksa dan selamat dari sifat munafik. Dari hadis ini pula timbul istilah arba'in, dan hampir seluruh jemaah Indonesia berusaha mendapatkan arba'in di Masjid Nabawi ini. Setelah masuk ke masjid, hendaknya melaksanakan sholat sunat 2 rakaat seraya berdoa, dan lebih utama jika dilaksanakan di Raudah, yaitu bagian di dalam masjid antara makam Nabi Muhammad dengan mimbar. Inilah Raudah yang luasnya sekitar 22 kali 15 meter yang ditandai dengan permadani berwarna kuning muda bermotif bunga berwarna kehitaman. Nabi bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Setelah melakukan solat di Raudah, hendaknya menziarahi makam Nabi Muhammad dan makam kedua sahabat beliau, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, lalu mengucapkan salam seraya berdoa. Namun oleh petugas masjid, jemaah tidak boleh berlama-lama di depan makam Nabi. ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. Inilah makam yang mulia kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. Di samping Masjid Nabawi terdapat pemakaman kaum muslimin yang sering disebut dengan makam Baqi, yang disunahkan menziarahinya bagi penduduk Madinah dan jemaah yang meninggal di kota Rasulullah dimakamkan di pemakaman Baqi ini. Di lokasi pemakaman ini terdapat makam keluarga dan lebih 10.000 sahabat Nabi, di antaranya Siti Aisyah, istri Nabi, Ibrahim dan Fatimah adalah putra-putri Nabi, serta Sayyidina Utsman, Sayyidina Abbas, paman Nabi dan para sahabat lainnya. Kita lanjutkan ziarah di seputar kota Madinah, yaitu menuju Masjid Quba yang terletak sekitar 3,5 km dari Masjid Nabawi. Di berbagai riwayat menyatakan bahwa masjid ini dibangun oleh Nabi saat tiba dari hijrahnya ke Madinah. Masjid ini sering dikunjungi Nabi semasa hidup beliau, terutama pada hari Senin dan Sabtu. Begitu juga para sahabat lainnya. Bangunan masjid yang sekarang sudah diperluas, yang dapat menampung kurang lebih 25.000 jemaah dengan berbagai fasilitas yang nyaman untuk para pengunjung. Sekarang kita menuju Jabal Uhud, adalah sekumpulan gunung yang ada di kota Madinah, sekitar 4 km dari Masjid Nabawi. Gunung ini memiliki nilai sejarah penting, yaitu terjadinya peperangan pasukan Nabi dengan orang-orang Mekah yang dikenal dengan Perang Uhud. Pada Perang Uhud inilah banyak berguguran para sahabat, termasuk Sayyidina Hamzah
yang dimakamkan di lokasi Jabal Uhud ini. Begitu juga para sahabat yang gugur pada perang tersebut. Di kota Madinah ini banyak pula tempat-tempat bersejarah yang dapat dikunjungi bila waktu masih memungkinkan untuk mengunjunginya. Seperti Dusun Badar, tempat terjadinya perang Badar yang terletak di luar kota sekitar 56 km dari Nabawi. Ada juga Masjid Bir Ali atau Masjid Hulaifah sebagai tempat mikot jemaah haji atau umrah yang berangkat dari Madinah. Juga ada Masjid Dua Kiblat atau Masjid Kiblatain dan lain-lain. Juga Madinah dijadikan tempat jemaah membeli oleh-oleh atau souvenir yang menarik sebelum kembali ke tanah air. Sekarang kita berada di Pasar Kurma, terletak di kota Madinah kurang lebih 600 meter sebelah selatan Masjid Nabawi. Di pasar yang khusus menjual kurma, konon ada 26 jenis kurma, termasuk kurma ajwa, kurma kesayangan Nabi Muhammad. Kurma di Madinah memiliki nilai istimewa karena mutu gizinya sangat tinggi, bahkan dapat digunakan untuk obat. Kini kita berkunjung ke Museum Masjid Nabawi yang menyimpan banyak sejarah keberadaan Masjid Nabi yang terbesar di dunia. Banyak foto, koleksi dan aksesoris masjid dari zaman dahulu hingga berdiri megah seperti sekarang ini yang menjadi bukti keagungan ilahi kepada umat Islam di muka bumi ini. Sekarang kita tiba di Bir Ali, sebuah desa terletak sekitar 12 km dari kota Madinah. Di sini terdapat Masjid Hulaifah atau yang lebih dikenal Masjid Bir Ali, tempat mikot untuk memakai ihram bagi jemaah dari Madinah yang akan melaksanakan haji atau umrah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. Selama di Madinah disunahkan untuk selalu solat berjamaah di Masjid Nabawi, memperbanyak bersalawat, berdoa dan amalan-amalan lainnya di negeri yang penuh berkah ini. Sekarang tibalah saatnya untuk kita berziarah dan wisata di seputar kota Jeddah. Pertama kita akan berkunjung ke asrama haji atau yang disebut juga Madinatul Hujjat, yang biasanya dijadikan tempat istirahat dan embarkasi jemaah haji yang akan bertolak ke tanah air. Keberangkatan jemaah haji di Indonesia ada dua gelombang, yaitu pertama jemaah dari airport haji langsung ke Madinah, kemudian ke Makkah, lalu istirahat beberapa hari di asrama haji ini sebelum pulang ke tanah air. Untuk gelombang kedua, jemaah dari airport haji Jeddah langsung ke Makkah, kemudian ke Madinah, dan juga biasanya beristirahat beberapa hari di asrama ini sebelum kembali ke tanah air. Masih seputar kota Jeddah, kita dapat pula berziarah ke makam Siti Hawa yang merupakan nenek moyang umat manusia di dunia.
Berikut kita lanjutkan perjalanan melihat monumen sepeda raksasa yang oleh sebagian jemaah haji diistilahkan sebagai sepeda Nabi Adam. Sekarang kita tiba di pinggir kota Jeddah, yaitu Laut Merah yang menyimpan banyak sejarah umat manusia. Terutama kita ingat dengan kisah Nabi Musa yang membelah Laut Merah saat dikejar oleh Fir'aun. Di Laut Merah ini pula Fir'aun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai azab atau kedurhakaannya kepada Sang Pencipta. Dan inilah suasana kota Jeddah yang cantik dan indah sebagai kota keluar masuknya jemaah di berbagai penjuru dunia yang akan berkunjung ke Tanah Suci. Terakhir kita tiba di tempat perbelanjaan yang sangat digandrungi jemaah saat berada di kota Jeddah. Lokasi pusat perbelanjaan ini sangat terkenal di kota Jeddah yang biasanya disebut dengan istilah Suk Balad atau Pasar Balad. Di sini terdapat toko-toko besar dan kecil yang menjual berbagai perlengkapan rumah tangga seperti elektronik, pakaian, souvenir khas Arab maupun yang berasal dari mancanegara, makanan khas dari berbagai daerah. Bahkan banyak warga penduduk sekitar kota Jeddah menjadikan tempat perbelanjaan balad ini sebagai tempat rekreasi di hari-hari libur karena letaknya yang strategis dengan lokasinya pun berada di sekitar pantai Laut Merah sehingga memberikan suasana segar selalu bagi para pengunjung. Kedudukan kota Jeddah yang strategis menjadikannya sebagai pintu gerbang menuju Makkah dengan perjalanan kurang lebih 1 jam yang dihubungi oleh jalan bebas hambatan. Jeddah juga merupakan salah satu kota terindah di dunia, memiliki fasilitas ekonomi dan perdagangan yang cukup mengagumkan, apalagi didukung adanya pelabuhan laut dan udara bertaraf internasional. Perjalanan ibadah ke Tanah Suci ini menyimpan makna dan manfaat yang begitu besar, di antaranya sebagai tempat melatih diri dengan seluruh kemampuan, mengingat Allah dengan khusyuk dan memurnikan kepatuhan serta ketundukan hanya kepada Allah semata. Setiap jemaah berusaha mengendalikan hawa nafsunya dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya, walau apapun yang menghalangi dan merintanginya, namun tetap menjaga suasana hati yang penuh kesabaran dan ketakwaan untuk mendapat ridhonya. Latihan selama mengerjakan haji dan umrah serta ziarah, baik itu di Mekah maupun Madinah, diharapkan dapat diulangi dan dipertahankan setelah kembali dari Tanah Suci, sehingga menjadikan kebiasaan yang baik bagi kehidupan bermasyarakat, beragama dan bernegara serta berbangsa di tanah air. Insya Allah. Amin.